Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi untuk di pelajaran PAI di kelas 12 OTKP. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertemu secara online di Google Meet. Dan tidak lupa kita panjatkan puja dan salat dan salam kehadirat Nabi Muhammad SAW sehingga kita bisa mendapatkan risalah dari Islam. Sebelum dimulai, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Adinda Pertania ada? Hadir, Pak. Nanti ketika di absen tolong nyalakan kameranya ya. Yang lainnya. Adinda coba kameranya nyalakan. Hadir, Pak. Oke, sudah Adinda. Amanda Aprianti ada? Hadir, Pak. Oke. Asadina ada? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Kabar sehat? Alhamdulillah. Dila Aulia ada? Dila Aulia Syah ada? Tolong nyalakan kameranya dia. Dila. Dila Aulia Syah ada? Ya mungkin Dila lagi ada trouble. Dewi Agung Kurniawati ada? Hadir, Pak. Kameranya mana Dew? Oke. Baru bangun tidur ya Dew? Enggak. Oh enggak. Diva Sawa ada? Hadir, Pak. Kameranya oke Pak. Sudah Pak. Elsa ada Elsa? Hadir. Oke. Ya. Eva ada Eva? Eva? Oke Del. Elsa? Eva baru ini masuk. Ada di mana Eva? Hadir, Pak. Kameranya mana Pak? Oke udah Pak. Penny Febrianti ada Pen? Hadir, Pak. Oke udah Pen. Fitri Ayu Lestari ada? Hadir, Pak. Kameranya Fit. Oke udah. Hadana ada? Hadir, Pak. Kameranya dan oke. Irma ada? Hadir, Pak. Oh enggak. Khairunnisa ada? Hadir, Pak. Oke. Lulu nggak ada ya? Nadia Putri Utami. Hadir, Pak. Kameranya Nadia. Oke. Putri Apriliani. Hadir, Pak. Kameranya Put. Oke Put. Kori ada Kori? Kori. Hadir, Pak. Oke. Rani Amelia ada?
Hadir Pak. Oke, Ran. Hadir Bapak Rani Amalia. Ya, Ran. Restia ada? Oh, Lulu baru itu. Restia? Oke, udah res. Rika. Hadir Pak. Kameranya mana? Rika. Oke. Rini ada? Hadir Pak. Oke. Lulu udah di absen kalau. Risma ada? Risma? Hadir Pak. Oke, udah. Rizky Budi Ananta. Rizky, mana Rizky? Hadir Pak. Oke, Pasi? Hadir Pak. Oke. Sena? Hadir Pak, hadir. Oke. Silvi? Hadir Bapak. Oke, oh itunya pen ya. Siti Nurmalia Sari ada? Hadir Pak Den. Oh ya, oke. Tiana, Hadir Pak. mana kameranya? Oke, udah nak. Yuni, ada Yuni? Hadir Pak. Kameranya Yun. Ada nah. Oke. Oke, untuk materi hari ini kita akan menuliskan materi sebelumnya ya, itu tentang demokrasi. Nah, demokrasi itu sendiri adalah perkembangan. Oh ya, untuk ini tidak saya nyalakan, cukup ini aja, gambar aslihat aja. Bisa kalian lihat di kamera ya, di layar HP kalian. Akan saya presentasikan materi. Untuk materi sendiri, ini adalah meneruskan yang kemarin. Nah, demokrasi itu ada dua pendapat dari para ulama Islam. Ada yang menyetujui dengan demokrasi, kemudian ada yang tidak setuju dengan demokrasi. Kalau yang setuju itu adalah mereka mengambil atau menyamakan dengan syuro atau musyawarah. Jadi demokrasi itu ada yang memperbolehkan, ada yang melarang. Kalau untuk yang memperbolehkan, ketika zaman Nabi itu, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat biasanya kalau memecahkan masalah itu selalu dengan bermusyawarah. Dan demokrasi itu bisa dimiliki atau diambil, disamakan dengan musyawarah. Karena kenapa? Di dalam demokrasi itu kita memilih para wakil rakyat, dan wakil rakyat itu akan berunding, bermusyawarah untuk membuat undang-undang atau peraturan demi kemajuan masyarakat kita sebagai pemiliknya. Itu adalah kalau seumpama yang memperbolehkan untuk demokrasi. Terus ada juga yang tidak memperbolehkan. Ada beberapa ulama yang tidak memperbolehkan demokrasi. Karena kenapa? Demokrasi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dicontohkan oleh para Nabi Muhammad SAW. Nah, sikap kita sebagai seorang Muslim, kalau seumpama ada dua perbedaan itu kita terima. Maksudnya, kalau seumpama ada yang memperbolehkan demokrasi, ya silahkan. Kalau ada yang melarang demokrasi juga silahkan. Jadi kita condong kemana? Kalau mendukung ya silahkan, kalau tidak mendukung ya juga silahkan.
tergantung kita. Nah, di dalam demokrasi tersebut, mungkin ini meneruskan materi yang sebelumnya ya. Untuk dalam demokrasi ada al-amanah. Contohnya adalah Nabi Muhammad itu adalah al-amin, kemudian amanah. Al-amin itu adalah yang bisa dipercaya atau jujur, maaf. Sedangkan amanah itu adalah sikap pemenuhan kepercayaan yang diberikan seseorang kepada orang lain. Jadi kalau semua kita mendapatkan amanah, kita diberikan kepercayaan untuk, contoh saja, di kelas kalian ada yang namanya susunan pengurus kelas. Kalau semua wali kelas itu bermusyawarah dengan kalian, contohnya ketua kelasnya siapa, wakil ketua kelasnya siapa, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Kita sebagai seorang muslim harus menjaga amanah tersebut. Kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, tanggung jawab dari amanah tersebut. Jangan sampai nanti kita menyia-nyiakan amanah tersebut. Karena kenapa? Kepercayaan itu harus dijaga dengan baik. Ada namanya pepatah kalau nggak salah, gara-gara nilai setitik rusak susu sebelanga. Jadi mungkin karena kepercayaan itu sangat mahal. Kalau semua ada orang yang tidak percaya, maka mungkin lunturlah kepercayaan tersebut. Dan persoalan amanah ini berkaitan erat dengan sikap adil. Saya ingin bertanya kepada Rika. Ada Rika? Rika ada? Rika ada? Atau mungkin karena si Rika lagi ada perlu, saya ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian itu definisi adil itu apa sih? Mungkin ada yang bisa jawab tentang definisi adil itu apa. Silahkan, nyalakan mikrofon kalian. Definisi adil itu apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. Dulu, silakan lu. Bapak, saya mau jawab. Ya, silakan lu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, definisi adil itu adalah ketika seseorang tidak membeda-bedakan hak atau apapun yang diberikan kepada lebih dari satu orang. Ya, bagus sekali. Jadi memberikan hak dan kewajiban tidak pada satu orang saja. Ya, begitu. Ya. Terima kasih dulu atas Ya, jawabannya. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada jawaban lain dari selain Lulu? Definisi adil itu apa? Tadi Lulu menyampaikan jawabannya tidak berat sebelah mengenai hak dan kewajiban. Ada jawaban lain selain dari Lulu? Halo, ada jawaban? Suatu sikap yang tidak memihak. Sikap tidak memihak. Ya, bagus sekali, Asadina. Terima kasih. Jadi jawaban kedua dari Lulu sama Asadina benar. Adil itu adalah menyesuaikan dengan hak dan kewajiban atau tidak berat sebelah, memberikan sesuai dengan porsinya masing-masing. Kita sebagai seorang manusia berusahalah untuk menjadi adil. Karena kenapa? Sikap adil itu sangat-sangat berat. Jadi kalau seumpama seperti ini contohnya adil, kita memandang sesuatu hal itu jangan dari satu sudut, tapi harus dari dua sudut.
Contohnya adalah ada pro dan kontra. Contoh saja sekarang kondisi seperti ini. Ada yang setuju, ada yang tidak tentang contoh saja PSBB, karena mungkin yang setuju untuk mengurangi, ya nggak apa-apa Rika. Jadi contoh saja, ada yang setuju PSBB, ada yang tidak setuju PSBB. Kalau yang setuju PSBB itu adalah untuk mengurangi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Tapi kalau seumpama yang tidak setuju, contoh saja, kalau seumpama PSBB total atau di negara lain disebut dengan lockdown, maka orang-orang yang mencari nafkah itu kesusahan. Jadi kita sebagai seorang muslim harus bersikap adil. Caranya bagaimana? Ya kita ambil jalan tengahnya. Kalau seumpama keluar, perhatikan protokol kesehatan. Jadi contohnya selalu memakai masker. Masker itu masker yang berlapis. Mungkin di televisi untuk pemakaian masker scuba itu sudah dilarang. Bahkan ada beberapa daerah ada tempat rahasia masker. Terus kalau keluar selain memakai masker, juga siap untuk memakai atau selalu membawa hand sanitizer. Kalau semua bepergian dari luar, maka segera cuci tangan. Jaga jarak apabila bertemu dengan orang lain. Bukannya kita ini, tapi namanya ikhtiar itu harus kita lakukan. Dan kalau seumpama itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-masuliyah. Jadi contohnya adalah tanggung jawab. Contoh tadi amanah. Kalian mungkin ada yang jadi ketua kelas. Kemudian ada yang jadi wakil ketua kelas, ada yang jadi bendahara, ada yang jadi sekretaris. Nah, sebagai seorang yang sudah diberikan amanah, maka kita harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan kita. Ini pengingat bagi diri saya juga, pengingat bagi semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertanggung jawab dan amanah. Jadi setiap orang itu adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan dimintain pertanggungjawabannya. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi keluarganya, dan seorang perempuan juga akan dimintain pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya itu akan dimintain ketika nanti di hari pembalasan. Dan ketika di hari pembalasan itu adalah yang sebenar-benarnya hari yang penuh dengan keadilan, karena tidak ada keperpihakan. Semuanya akan diatur ataupun dihisab dengan seadil-adilnya. Nah, di dalam demokrasi itu ada al-hurriyah, yaitu kebebasan. Artinya adalah setiap orang, setiap warga masyarakat diberikan hak dan kebebasan untuk mengekspresikan pendapatnya. Alhamdulillah di Indonesia ada namanya undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Jadi kita itu boleh bebas berpendapat, kan, tetapi dibatasi dengan kebebasan orang lain. Kita punya hak asasi, tapi hak asasi kita itu dibatasi oleh hak asasi orang lain. Contoh saja, si Silpi suka K-pop, terus punya speaker gede, muter lagunya BTS. Itu kebebasan dari si Silpi. Tapi di sebelahnya ada si Rizky, suka lagu dangdut, terus juga punya speaker yang gede juga, terus suka dengerin lagu dangdut kencang-kencang. Kalau seumpama antara si Silpi muter lagu BTS, kemudian si Rizky tadi muter lagu dangdut barengan, maka akan terjadi distorsi. Karena kenapa? Saling kenceng-kencengan suara speaker.
Jadi kebebasan Sisi Lubis mendengarkan lagu BTS dibatasi oleh kesukaan si Rizky yang suka lagu dangdut, atau kebalikannya, si Rizky yang suka dangdut dibatasi oleh kebebasan si Silvi pengen dengerin lagu BTS. Jadi kebebasan itu dibatasi oleh hak orang lain. Terus menyampaikan pendapat itu dibatasi dengan hak orang lain juga. Terus persamaan antara demokrasi dan Islam dan demokrasi. Di persamaan yang mempertemukan Islam dan demokrasi, ini untuk kesimpulan, adalah demokrasi sebagai sistem yang diikuti asas pemisahan kekuasaan, dan itu pun ada di dalam agama Islam. Jadi kekuasaan itu dibeda-bedakan. Ada yang untuk wilayah kecil, agak besar, kemudian yang luas. Terus untuk demokrasi, seperti yang sudah disampaikan oleh definisi Abraham Lincoln, dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Itu ada di dalam sistem negara Islam. Jadi maksudnya adalah rakyat yang memahami Islam secara kafah atau komprehensif. Demokrasi adalah adanya dasar-dasar politik atau sosial tertentu. Kemudian sama-sama mengutamakan persamaan hak dan kewajiban dalam berbagai bidang kehidupan, mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan bersama. Keenam, mengutamakan persamaan derajat dan kedudukan. Untuk penerapan perilaku mulia sesuai dengan Quran Al-Imran ayat 159, yaitu dengan cara penerapan perilaku demokratis. Contohnya adalah yang pertama, ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus mempunyai sikap lemah lembut. Jangan sampai nanti ketika dalam musyawarah kita menyampaikan pendapat kita dengan kasar, dengan emosi, atau bersikap keras kepala, tidak mau mendengarkan argumen atau pendapat orang lain. Itu tidak boleh. Jadi ketika kita melakukan musyawarah, karena musyawarah itu adalah bentuk mufakat, maka dengarkanlah aspirasi dari orang lain. Jangan sampai nanti merasa pendapat kita itu paling benar. Itu nggak boleh. Jadi ketika menyampaikan pendapat, kita harus legowo. Pendapat kita mungkin berbeda dengan orang lain, tapi belum tentu pendapat kita itu baik dan disetujui sama orang lain, dan belum tentu juga pendapat orang lain itu benar atau disetujui sama orang lain juga. Terus yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Jadi kita harus punya sikap dan rasa. Karena kita itu, pikiran kita, otak kita itu berbeda-beda, maka mungkin pendapat orang lain itu juga berbeda-beda. Contohnya adalah ada mungkin orang yang kembar identik, secara fisik mirip, bagikan pinang dibelah dua, tapi kalau seumpama pikiran ada beberapa yang bertolak belakang. Jadi walaupun kembar identik, mungkin ada beberapa yang berbeda. Dan pendapat itu ketika disaring itu kita menelaah mana yang baik, mana yang buruk. Terus yang ketiga adalah berlapang dada untuk saling memaafkan. Jadi ketika terjadi perdebatan, ketika terjadi debat argumen,
bersikaplah untuk berlapang dada. Maksudnya adalah kita legowo menerima kalau semana pendapat kita itu tidak diterima. Kemudian setelah selesai musyawarah, memaafkan atas perbedaan pendapat. Jangan sampai nanti ketika habis selesai musyawarah itu masih ada beban atau masih ada rasa jengkel, dongkol, sebel. Orang kuat itu adalah orang yang berani memaafkan dan meminta maaf. Itu adalah kalau semana setelah selesai musyawarah. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang bersalah. Jadi mungkin ketika dalam proses musyawarah itu ada beberapa yang mungkin melakukan dengan kepala yang panas. Mungkin ada yang pengucapan ataupun tindakan yang kurang berkenan. Maka kita minta maaf tadi, kemudian memohonkan ampun untuk saudara-saudara yang mungkin karena emosi tadi menjadi seperti itu. Yang kelima, menerima keputusan bersama hasil musyawarah dengan ikhlas. Karena kenapa? Keputusan yang dibuat dalam musyawarah itu biasanya digunakan untuk kepentingan bersama setelah mendengar aspirasi dari beberapa mungkin pendapat yang disampaikan. Itu adalah kalau umpama kita menerima hasil musyawarah dengan lapang dada dan ikhlas melaksanakan musyawarah tersebut. Keenam, setelah menerima kita melaksanakan keputusan musyawarah dengan tawakal. Kita melakukan dengan konsisten hasil musyawarah tersebut dan tidak ada keterpaksaan ketika melaksanakan hasil keputusan musyawarah tersebut. Yang ketujuh, selalu bermusyawarah atau berembuk tentang hal-hal yang menyangkut kemaslahatan bersama. Contohnya, ketika di kelas ada lomba kebersihan kelas, maka yang harus dilakukan itu berembuk atau bermusyawarah untuk memberikan pendapat. Setelah pendapat itu disaring, maka akan dibuat keputusan yang bisa diterima oleh warga kelas. Yang kedelapan, menolak segala bentuk diskriminasi atas nama apapun. Jadi ketika bermusyawarah itu tidak ada yang mentang-mentang badannya gede menzolimi yang badannya kecil, atau yang yang punya suara kencang menzolimi yang suaranya kecil. Itu tidak ada di dalam musyawarah. Semuanya itu duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Itu adalah umpama di dalam musyawarah. Terus yang terakhir adalah berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Kita sebagai warga negara harus ikut serta dalam membangun bangsa. Contohnya adalah kalian sebagai seorang siswa. Maka cara membangun bangsa itu bagaimana? Yaitu dengan cara belajar yang benar, belajar yang dengan tekun, supaya hasil ujian kalian mendapatkan nilai yang bagus. Itu adalah cara membangun bangsa. Walaupun kondisinya seperti ini, belajar secara online. Insya Allah kita semua akan bisa menghadapi wabah ini. Kini itu yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini.